Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita pertemuan pada hari ini ya, Bapak akan menyampaikan tentang materi nanti kasus pelanggaran norma dan regulasi. Cuman sebelumnya Bapak ingin menanyakan apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, baik. Oke, baik, di sini sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang berikutnya, Bapak absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Aisyah? Andini? Atika Dinda? Dela Antika? Oke, baik ya. Dela Antika hadir. Gita? Oke, Gita. Dini mana Dini ya? Kelewatan apa? Oke, Dini, Gita. Jenny Cynthia Aryani. Oke, Jenny. Hadir. Jessica Febrianti. Jessica, oke. Manda. Baik, ketua kelas. Sebelum Bapak juga melanjutkan ke materinya, silakan untuk memimpin doa. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Oke, silakan pimpin doa kita sebelum kita belajar. Baik, Pak. Teman-teman, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya ya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini selalu diberikan nikmat kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua ya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Oke, yang semangat dong belajarnya. Kalau Bapak bilang SMK bisa. SMK? Hebat. Oke, bisa ya biar kita semangat ya belajarnya ya? SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, Bapak akan mereview kembali materi yang minggu lalu. Ya, yang minggu lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu kemarin belajar tentang apa? Oke, Dinda, silakan Dinda. Tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Kesepakatan atau disebut juga kesepakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan suatu atau beberapa hal oleh suatu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oke, benar sekali ya jawaban Dinda ya. Oke, tepuk tangan lah untuk Dinda. Oke ya, terima kasih Dinda ya. Oke ya, baik. Selanjutnya mungkin ya ada yang bisa memberikan contoh ya, contoh pelanggaran norma dan kesepakatan berdasarkan pengalaman di sekolah. Oke, silakan. Siapa namamu? Oke, Nitina, silakan Nitina ya. Untuk pelanggaran norma dan kesepakatan di sekolah ialah selama datang ke sekolah tidak mengikuti kegiatan di kelas, tidak mengikuti tugas KPM, dan tidak mengikuti pelajaran di kelas. Ya, benar sekali jawabannya ya. Artinya ya, contoh pelanggaran norma dan kesepakatan ya berdasarkan pengalaman kita di sekolah ya, salah satunya misalnya kalian datang ke sekolah terlambat ya kan, tidak piket kelas ya, terus tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Sekarang kita melanjutkan materi yang pada hari ini akan Bapak sampaikan ya. Oke, baik, di sini sudah bisa lihat semua ya. Ah, ini sudah bisa dilihat ya. Apa di situ? Oke ya. Jadi kita pada hari ini belajar tentang pelanggaran norma dan regulasi. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi ini, ya Bapak harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya bisa dibaca ya anak-anakku. Mana absen ini ya. Jadi tujuan kita ya di dalam pembelajaran materi pada kali ini yang pertama
Coba sebutkan dan dibacakan. Peserta didik dapat mendiskusikan dan sekaligus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan berdasarkan ketentuan normatif dan dalam konstitusi. Oke, baik ya. Jadi tujuan yang pertama kita ya belajar pada hari ini, kalian sebagai peserta didik ya bisa mendiskusikan ya kasus-kasus pelanggaran terhadap norma. Paham? Nah, artinya nanti ketika Bapak menyampaikan materi ya, ada video juga nantinya, kalian harus simak dengan benar-benar ya, supaya kalian mengerti nanti ya. Dan setelah itu nanti juga ada tugas yang minggu lalu yang sudah Bapak berikan dengan kalian, yaitu kemarin kita kan sudah bagi kelompok kan? Nah, tugas kemarin sudah dikerjakan? Oke, nanti akan dipresentasikan ya. Bapak harap nanti kelompoknya siap-siap nanti ya. Yang kedua, nah ini ya, tujuan pembelajaran yang kedua di sini, tolong bacakan Regina, mana Regina? Oh, Regina lagi. Oke, Regina, silakan baca yang poin yang kedua. Peserta didik dapat memahami berbagai macam bahaya dan dampak pelanggaran norma yang ada di masyarakat, seperti korupsi, narkoba, kekerasan, tawuran, ketidakadilan, hukum, dan seks bebas. Oke, jadi yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, kalian sebagai peserta didik ya dapat memahami berbagai macam bahaya dan dampak pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Ya, pelanggaran norma yang ada di masyarakat yang sering terjadi misalnya seperti korupsi, nah, hal ini jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan, bahkan mendekati itu jangan. Norma dan kesepakatan adalah dua hal yang berbeda. Nah, akan tetapi ya, kedua istilah ini ya tersebut harus ditaati oleh masyarakat yang hidup ya, yang ada di dalamnya. Nah, norma sendiri mengatur tentang aturan ya, hingga batasan-batasan untuk suatu masyarakat yang seperti sudah dijawabkan oleh kawan kalian tadi di awal. Nah, sementara itu ya kesepakatan ini dilakukan dalam skala yang lebih kecil. Nah, jika ada masyarakat yang melanggar aturan itu disebutlah dengan pelanggaran. Norma dan regulasi. Nah, ya, norma dan regulasi ini adalah kesepakatan dari berbagai pihak. Ya. Maka dari itu dua istilah itu tersebut harus ditaati oleh masyarakat yang ada. Tentu ada akibatnya jika warga ya melanggar norma dan regulasi yang ada. Nah, regulasi ini adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan. Ingat ya, regulasi itu adalah hanya proses ya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan. Itu adalah regulasi. Apa fungsi regulasi? Nah, apa fungsi regulasi? Oke, baik. Bapak ya jelaskan dulu di sini. Fungsi regulasi yang pertama adalah mengatur tatanan hidup negara atau kota. Yang kedua, silakan kamu. Fungsi yang kedua, perencanaan di masa depan. Oke, ada perencanaan di masa depan. Yang ketiga, siapa yang ketiga bisa bantu Bapak? Kok bingung semua? Perizinan untuk mendirikan bangunan. Oke, perizinan untuk mendirikan bangunan. Yang keempat, Penerapan pajak dan penggunaannya. oke, penerapan pajak dan penggunaannya. Nah, ini adalah salah satu contoh pelanggaran norma di masyarakat. Yang di awal tadi sudah kan? Nah, ini Bapak tayangkan lagi ya. Jadi, salah satu contoh pelanggaran norma di masyarakat yang pertama korupsi. Pernah mendengarkan kata korupsi? Pernah. Dan salah satunya kemarin kan ada di tugas kalian. Mudah-mudahan walaupun di sini banyak ya, mudah-mudahan nanti kalian ada yang membahas masalah. Nah, yang kedua berkelahi, yang ketiga mencuri, yang keempat melakukan fitnah, yang kelima merusak fasilitas umum,
Yang keenam ada narkoba. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10. Oke, paham? Ingat, jangan hal ini jangan jangan Oke. Oke, yang selanjutnya adalah contoh pelanggaran norma di masyarakat. Ya, contoh lainnya. Nah, ini ya. Ketika seseorang pejabat negara melakukan korupsi, dia pasti akan dihukum atau penjara. Dihukum atau dipenjara itu masuk ke hukum pidana atau perdata? Pidana, ya, ingat ya? Pidana. Oke. Nah, segala aturan itu tertuang dalam aturan hukum negara, ya. Di mana hukum negara kita itu mengacu pada dasar hukum yang tertinggi. Apa hukum dasar kita yang tertinggi? Ya, betul semua. Hebat ya. Mantap anakku sekalian nih. Semangat ya. Belajarnya harus semangat. Ya, niatkan kita pergi dari rumah ke sekolah itu belajar dengan sungguh-sungguh. Masih dalam contoh pelanggaran norma di masyarakat ya. Nah, misalnya ya seseorang yang melakukan tindakan pencurian. Nah, ini ya. Nih pencurian ya. Maka ia telah melanggar pasal pasal 362 KUHP. Ya. Yang menyatakan bahwa barang siapa ya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ya untuk dimiliki secara melawan hukum. Melawan hukum ini ya. Maka dia itu akan diancam karena mencuri dengan pidana penjara ya paling lama 5 tahun atau juga bisa pidana dengan denda paling banyak berapa? Dampak korupsi. Ada yang bisa bantu? Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Oke, cukup ya. Nah, artinya sudah jelas ya. Korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa ya. Karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang ya. Dampak apa? Narkoba. Oke ya. Penyalahgunaan narkoba itu ya memang marak terjadi di berbagai negara, termasuklah negara Indonesia. Banyak penyalahgunaan narkoba, ya. Nah, kalau kita lihat di sini mengenai kesehatan fisik, coba sebutkan, kakak, siapa namamu kak? Anita, coba sebutkan kalau kita melihat dampak daripada ya penggunaan narkoba secara fisik ya dalam kesehatan. Coba silakan. Menyebabkan kerusakan fisik yang serius, misalnya penurunan pernapasan, overdosis, dan kematian. Nah, makanya jangan berani coba-coba ya. Nah, ini ya dampaknya sangat serius sekali ya buat kesehatan fisik kita. Yang pertama ya bisa menyebabkan kerusakan fisik yang serius, misalnya penurunan pernapasan. Dampak kekerasan. Nah, ya di sini ya. Dampak kekerasan ini menyebabkan seseorang mengalami trauma yang sulit dihilangkan, ya. Bisa merusak kondisi kejiwaan atau depresi, membuat emosi menjadi tidak stabil. Coba bacakan dampak tawuran, Sylvia Aulia. Nah, ya seperti ini dampak tawuran ya. Makanya biasa pelajaran siswa yang banyak, pelajar yang banyak tawuran di sini. Heran juga Bapak nih. Apa karena gengnya kah atau visinya beda kah atau olo-oloan kah antar geng? Bapak enggak tahu juga. Nah, tawuran ini mengakibatkan ini ya ada cedera, misalnya kena tinju, kena pelasah ya kan? Jadi memar, jadi bengkak, jadi patah. Ya kan?
fisik kita, bahkan kematian. Dampak ketidakadilan hukum. Nah, mudah-mudahan nanti ada materi ini nanti. Nah, silakan Jessica, suaranya Jessica. Ketidakpahaman terhadap hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat dan sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak berfungsi dengan baik, maka mereka mungkin kehilangan keyakinan pada hukum dan pada institusi yang bertanggung jawab untuk menerapkannya. Ya, intinya apa di sini? Dampak ketidakadilan hukum ya, ketika ya ketidakpahaman terhadap hukum itu juga salah satu ya salah untuk merusak kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum sudah tidak adil, sudah tidak berfungsi dengan baik, jangan salahkan mereka. Ya kalau sudah tidak percaya, ya sudah tidak kalau sudah tidak percaya lagi terhadap hukum, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini ya, maka mungkin mereka kehilangan ya keyakinan pada hukum dan pada institusi yang bertanggung jawab untuk menerapkannya. Dampak seks bebas. Ini kalangan remaja biasanya ya. Kalangan remaja biasanya ya, Bapak harap dengan kita mempelajari dampak seks bebas ini, Bapak harap kalian bisa mengerti, bisa memahami, ya bisa mengintrospeksi diri ya, supaya jangan melakukan hal yang demikian ini. Nah, ini dampaknya nih. Ada yang bisa bantu Bapak? Oke, silakan selfie. Dampak seks bebas yaitu meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV, herpes simplex, kutil kelamin, gonorrea, dan hepatitis B. Kehamilan yang tidak diinginkan, putus sekolah, dan gangguan kesehatan mental. Nah, ini makanya dampak seks bebas ini sangat luar biasa sekali. Ya. Makanya program di sekolah kita itu ada PIK-R atau tulisannya PIK-R, ya kan? PIK-R ya. Ini adalah salah satu mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Thank you, terima kasih. Oke ya, baik. Mungkin ini sepintas materi yang sudah Bapak jelaskan. Oke, mungkin ada video sebentar ya. Bapak lanjut video boleh ya? Kita muter video sebentar ya. Semangat lah. Boleh enggak Bapak muter video sebentar? Boleh. Stop. Nah, apa yang kalian lihat di video ini? Ya, sudah jelas di sini tidak boleh parkir. Tapi kenapa ada yang parkir di sini? Artinya orang ini, anak-anak ini tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan parkir sembarangan. Silakan lanjut, Bang. Seharusnya bagaimana? Nah, ini ya. Nah, semacam ini salah ya. Tidak boleh dilakukan. Seharusnya seperti ini. Lihat. Seharusnya seperti itu yang benar. Ya. Pelanggaran apa lagi tadi? Kesopanan. Nah, lihat ini. Duduknya macam ini, tak sopan, tertawa terbahak-bahak lagi. Ini sudah melanggar norma kesopanan. Sering dilakukan dah oleh kalian? Sering. Nah, artinya kalian melanggar norma kesopanan. Iya. Tertawa terbahak-bahak lagi. Asik benar. Tidak sadar dia melakukan, ya kan? Salah. Seperti ini tidak boleh. Seharusnya. Nah, adem ayam lihat ini. Enak sekali mata Bapak lihat ini. Ya, dia duduk dengan sopan sambil baca buku. Nah, sekarang pelanggaran norma kesusilaan. Nah, ini seperti ini, lihat. Oke.
Apa yang terjadi tadi? Dia nabrak teman atau orang lain yang tidak dikenal, tetapi dia tidak minta maaf. Ya, seharusnya seperti apa? Nah, ini yang benar ya, seharusnya kita minta maaf. Pelanggaran norma agama. Coba lihat, selesaikan ini dulu. Kawannya ngajak, sudah azan, ayo kita maksana. Udah nanti aja, nonton ini aja dulu. Nah, dia sudah melanggar norma agama. Nah, seharusnya seperti ini. Ketika waktunya azan sudah sampai, kita harus segera melaksanakan sholat atau sembahyang sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Pelanggaran norma kebiasaan. Nah, ini yang Bapak mau terapkan ini. Masih banyak yang belum sadar dengan membuang sampah sembarangan ini tidak boleh dilakukan. Apalagi di sekolah kita ini memang banyak sampah luar biasa. Seharusnya seperti ini. Nah, ya tadi penyampaian Bapak dari materi, ya kan, sampai menonton video, ya kan. Ada yang tahu ya tentang apa yang disebut dengan norma? Oke, silakan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ya, benar sekali. Ya. Silakan maju ke depan, mungkin untuk mempresentasikan daripada kalian kemarin materi apa? Iya. Oke, baik, silakan. Perkenalkan dari kelompoknya, nanti siap-siap. Kita kemarin kan sudah sepakat, kawan nanti mempresentasikan, kalian mendengarkan. Terus yang lain nanti ketika sudah selesai presentasi ada yang menanyakan ya. Bapak harap kalau bisa satu kelompok satulah pertanyaannya terwakili ya. Kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang. Ini kelompok 2 1 orang ya. Nanyakan ya. Silakan langsung Kak. Mau perkenalan dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan membahas tentang artikel kekerasan. Sebelum membahas, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Selvina Nurlia dan nama saya Eka, nama saya Nia, saya Kasiko. Oke, sekian dari perkenalan kelompok kami. Kami akan langsung membahas tentang artikel kami. Oke, silakan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan pada kelompok kami. Silakan kelompok lain silakan ajukan pertanyaan. Dicatat ya pertanyaannya. Sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Baiklah, tapi saya Sufi dari kelompok 4 ini. Apakah kekerasan termasuk pelanggaran hukum? Oke, pertanyaan dari Sufi akan dijawab oleh teman kami yang bernama Ita. Baik, saya Ita akan menjawab pertanyaan dari Siti dari kelompok 4. Kekerasan termasuk pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dapat dikenakan hukum pidana berupa penjara atau denda bergantung dari jenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, sekian dari kita. Gimana? Sudah jelas? Jelas. Oke, siap jelas. Silakan mungkin. Oke, Lanjut. dan yang lain? Saya Ranita dari kelompok 2 ingin bertanya, di mana saja kekerasan dapat terjadi? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, baik di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. Kekerasan juga dapat terjadi terhadap siapa saja, oleh karena itu kita perlu bersikap waspada. Bapak harap dengan materi pada hari ini kalian bisa mengetahui, bisa memahami, bahkan bisa kalian amalkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan berbangsa dan bernegara ya, untuk demi kebaikan kita semua. Oke ya.
Baik, sebelum Bapak tutup, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, yang menyimpulkan. Ada bisa yang menyimpulkan? Menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, siap. Siapa namamu? Andini. Oke. Silakan suaranya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, norma adalah aturan atau ketentuan yang meningkatkan warga kelompok dalam masyarakat. Selain itu, Oke, pelan-pelan. norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengadilan tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ya sudah disampaikan oleh kawan kita Andini. Pelajaran hari ini suka enggak? Suka. Oke, tertarik enggak pelajaran hari ini? Tertarik. Apa yang tertariknya? Nonton video? Ya, Pak. Oh, begitu. Oke, baik. Sebelum itu Bapak ada tugas kalian, nanti ini tugas ya. Lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Nanti ini kalian kerjakan per kelompok ya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Nanti ada per kelompok, ada yang mandiri ya. Ada yang mandiri. Nah, ya, oke nih. Ini yang kelompok dulu ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok kelompok mana yang belum? Ah, ini kelompok ya. Nanti diisi ya. Nanti ini adalah untuk lembar kerja kalian. Ya, ini per kelompok ya, kerja sama-sama ya. Nah, nanti diisi nanti kelompok berapa, nama kelompok kalian siapa, nanti baru silakan ditulis itu nantinya. Tentang apa yang kalian dapatkan kita presentasi pada hari ini ya. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan bahwa sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya, menyimpulkan sudah. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan bahwa minggu depan kita masuk ke materi yang baru lagi ya, materi yang baru yaitu masalah Bhinneka Tunggal Ika. Sudah pernah dengar Bhinneka Tunggal Ika? Sudah. Ya, ada semboyannya ada enggak? Apa semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu dua. Itulah materi kita minggu depan. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bapak beri iya lagi biar semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.